Hari ini Senin tanggal 28 April pukul 15.39, di mana saat ini saya berada di kantor DPRD Kota Surabaya. Hari ini saya rencana akan wawancara atau mengikuti hearing yang ada di Komisi D DPRD Kota Surabaya, di mana rencananya anggota Komisi D hari ini rencana mau menemui anggota LSM gitu ya, atau NGO yang ada di Kota Surabaya ini, ASPA namanya, terkait anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan penanggulangan HIV dan TBC yang ada di Kota Surabaya. Nah, seperti apa kira-kira hasil rapat hearing yang ada di Komisi D? Kita akan ikuti bersama-sama nanti hasil rapat tersebut dan bagaimana kira-kira nanti Komisi D merekomendasikan hasil rapat tersebut, mengingat anggaran yang diterima oleh para NGO ini mulai berkurang pasca Presiden Trump Amerika Serikat menghentikan anggaran USAID-nya untuk mendanai beberapa program yang ada di negara-negara yang dibantu oleh USAID selama ini. Ya teman-teman, kita akan menuju ke Komisi D yang mana nanti kita akan lihat bareng-bareng hasil rapat atau mungkin rapat dari Komisi D tersebut bersama pemerintah Kota Surabaya dan LSM atau NGO yang selama ini menjadi dampingan HIV dan pasien TBC yang dilakukan pendampingan dan sekaligus sosialisasi. Oke teman-teman, kita akan langsung aja ke Komisi D. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Hanif ya, Sekretaris ASPA. Kita nanti bareng-bareng, Ibu di luar aja nanti biar teman-teman bisa berbagi bersama. Oke Ibu, kalau boleh tahu mungkin di sana nggak apa-apa? Ya Ibu, betul ini anggaran dari sponsor luar itu mulai terhenti ya sejak ada kebijakan Trump. Iya, salah satunya. Itu salah satunya nih. Ini salah satunya jadi itu. Ini yang menjadi alasan dari pihak ASPA untuk hearing hari ini, sehingga ya tanda kutip untuk operasional pendampingan menjadi berkurang. Ya salah satunya itu, tapi yang tadi di latar belakang tadi sudah disampaikan bahwasanya adalah Indonesia kan juga sudah menjadi negara maju ya. Negara maju. Jadi pendanaan otomatis secara donor secara internasional pasti jumlahnya akan berkurang. Mereka akan bergeser nih ke negara-negara yang dianggap masih membutuhkan lebih banyak gitu. Kita kan sudah upper middle country. Okay. Nah sejauh ini selama ini bagaimana para LSM ini untuk mengajukan anggaran ke pemerintah kota maupun provinsi? Apakah mereka juga sudah cukup tahu ya untuk pendampingan seperti ini gitu, anggaran seperti ini? Oh, kalau kolaborasinya sebenarnya sudah cukup tahu. Kita sebenarnya bukan sekali ini aja, kita sudah berkolaborasi dengan, utamanya kalau kita ngomongin isu kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Kita sudah jauh bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Tapi adalah proses kerjasamanya adalah program dari donor dan dari pemerintah, mana nih yang bisa kita kolaborasikan, kan selama ini seperti itu. Nah, kalau donor ini turun, kita harus kita lihat nih mana nih yang bolong kan gitu. Program mana yang kemarin itu di cover donor, kemudian donor ini turun, berarti kan pasti ada program yang bolong. Nah, ini yang kita diskusikan supaya tidak ada lubang-lubang itu, bagaimana mengkolaborasikan. Apakah Perwali dan Perda sudah mengatur untuk masalah dana-dana apa program yang bolong tadi? Perwali terkait tadi kita kalau ngomong Perwali macam-macam, Perwali terkait HIV/AIDS, Perwali terkait P4GN dan yang lain. Memang kalau adanya kita di sini ya untuk menutupi lubang-lubang itu, bagaimana kita diskusikan gitu, seperti itu. Gitu ya. Jadi formulanya sudah ketemu Ibu? Kita masih dalam proses sih, ini masih dalam proses diskusi. Oke. Sangat berpengaruh apa tidak dengan kebijakan Trump
pendanaan terhadap program-program seperti HIV dan TBC? Pengaruh, sangat cukup besar ya? Cukup besar karena yang di Jawa Timur, Surabaya itu ada yang memang didanai penuh oleh USAID dan untuk tahun ini untuk program itu sudah tidak ada. Jadi otomatis ini harus kita dorong nih teman-teman yang di isu yang sama TB, bagaimana teman-teman dampingan yang awal ini tetap harus kita rangkul dan yang lain gitu sih. Apakah semua pendonor, semua NGO terputus, apa hanya tertentu saja? Enggak semua. Enggak semua. Jadi kalau ngomongin di Surabaya saat ini banyak NGO dari donor internasional, bukan hanya USAID. Salah satunya masih ada Global Fund, masih ada KATKA, banyak dari Amerika masih ada UNICEF. Kalau Global Fund bukan dari Amerika. Dari jadi itu adalah konsorsium internasional gitu dari negara-negara di dunia. Kemudian banyak yang ada juga yang dari Eropa gitu. Jadi ya masih beruntungnya masih ada. Ya, tapi tetap harus kita itu lubang-lubangnya kalau bisa ya kita tutup lagi. Dengan anggaran negara memungkinkan apa tidak? Sebenarnya memungkinkan kalau kita ngomongin anggarannya Surabaya tadi disebutkan untuk ATM sekitar 20 M lebih, 22 bahkan kalau nggak salah tadi. Wah, 20 mencukupi ya untuk lubang-lubang yang tidak tercover oleh. Harusnya kalau kita bisa mencukupin. Makanya ini tadi kita ngomongin bagaimana swaklola tipe 3, bagaimana swaklola tipe 1, 2 ataupun 4 yang memang kita bisa kolaborasikan. Sejak kapan ya dana dari sponsor itu terhenti? Kalau untuk USAID sendiri per 2025 ini per Januari. Ya kalau Trump itu dibekukan dulu, kemudian dievaluasi kan mungkin teman-teman sudah Trump, ya. Kalau dari USAID, kalau untuk yang lainnya masih ada yang jalan. Masih ada jalan. Jumlahnya lebih besar mana? Kalau aku nggak bisa ngasih data yang pasti sih, tapi ada kok. Kita masih ada ya? jalan. Apa sama nilainya yang sewa kalau pengen detail? Enggak beda-beda. Ya? Jadi ya itu tadi itunya beda-beda lininya. Lini psikologi, lini sosialnya, lini itu ekonomi dan yang lain itu beda. Atas dasar itulah akhirnya berinisiasi bertemu dengan Komisi D untuk berkolaborasi dengan pemerintah kota sehingga menutup kekurangan yang selama ini sudah ditutup oleh dari pihak luar gitu ya. Ini sudah dengan Pak William ya, salah satu anggota Komisi D DPD Kota Surabaya. Kita akan coba untuk mengkonfirmasi terkait problem anggaran yang saat ini diderita atau dialami oleh teman-teman NGO karena kebijakan Trump. Mereka menjadi kesulitan untuk mendapatkan anggaran kegiatan perlindungan pada HIV/AIDS dan TBC. Yuk kita benar-benar mendengarkan statement dari Pak William. William terkait soal tujuan dari hearing hari ini adalah salah satunya tentang pendanaan program-program dari NGO yang sudah dihentikan oleh beberapa sponsor ya, salah satu USAID. Apakah pemerintah bisa nutupin bolong-bolong yang nanti anggarannya sudah ada? Harusnya bisa. Gitu. Hitung-hitungannya gimana Pak William? Ya, karena USAID ini memberikan bantuan ke kita karena dulu dianggap kita adalah negara yang miskin. Nah, sekarang kalau kita negaranya Indonesia sudah berkembang, apalagi kota Surabaya, tentu anggarannya juga besar. Jadi seharusnya kita bisa nutupi sendiri anggaran itu sendiri sih. Jadi tidak bergantung sama luar negeri lah. Jadi kita cukupi sendiri dari anggaran kota Surabaya. Hitung-hitungannya gimana Pak William? Apakah sudah melihat ini platform dari masalah program ini HIV? Yang penting kita akan anggarkan untuk meng-cover mereka yang tinggal di Surabaya dan menderita HIV/AIDS dan TBC. Ya tadi sudah ada beberapa masukan dan kalau nggak salah ada 22 miliar kalau nggak salah untuk anggarannya, penanganannya. Jadi saya kira lebih dari cukup gitu ya. Itu setahun ya 22 miliar? Ya, setahun. Jadi saya kira lebih dari cukup. Kalau kurang ini bisa dibahas lagi di anggaran perubahan. Jadi kita bisa mandiri lah, nggak usah bergantung dari anggaran dari bantuan dari luar negeri gitu ya. Tapi kan ini kan jadi beban negara juga akhirnya ketika USAID menutup
anggarannya di Indonesia salah satunya karena kebijakan Trump. Ya, enggak masalah lah, Indonesia bisa sendiri kok Oke. gitu ya. Jangan terlalu bergantung dengan negara-negara barat, negara-negara yang di luar juga. Kita usahakan dari anggaran Kota Surabaya sendiri bisa. Jadi kalau Kota Surabaya tidak akan terpengaruh kalau misalnya bantuan dari luar negeri dicabut pun Kota Surabaya bisa mandiri kok. Gitu ya. Oke gitu ya. Jadi Pak Willy masih optimis dengan anggarannya sudah ada ya. Optimis, Jadi ya. nggak masalah ya. Nggak masalah. Seandainya USAID saat ini sudah mencabut Nggak masalah kalau mau anggarannya. dicabut ya nggak apa-apa, mau ngasih ya monggo, terima kasih gitu aja. Oke teman-teman. Jadi tadi gambarannya ternyata dari Dewan sendiri cukup optimis ya kalau anggaran yang selama ini diterima oleh NGO yang ada di Kota Surabaya terkait penanganan HIV/AIDS dan TBC bisa selesai dengan anggaran 22 miliar ya per tahun. Ini semoga cukup menjawab diskusi kita hari ini. Semoga bisa di tayangan yang cukup bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.